Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fazil Hanif, program studi Sistem Informasi NIM 052168498. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di video kali ini, kita akan membuat aplikasi website sederhana untuk tampilannya saja atau front end-nya saja, yaitu untuk pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka atau SITA. Nah, di sini untuk struktur filenya sudah saya buat sebelumnya. Jadi ketentuannya adalah ada halaman login, dashboard, stock, dan tracking untuk halamannya. Kemudian untuk stylingnya kita taruh di folder CSS, lalu nama filenya style.css. Ini untuk styling website kita. Nah, kemudian ini ada aset untuk image-nya. Kemudian untuk file JavaScript-nya kita pakai dua file, yaitu script.js dan data.js. Script.js ini untuk mengatur logik manipulasi DOM nantinya. Kemudian data.js ini untuk data dummy yang disediakan oleh UT. Oke, langsung saja kita menuju ke login.html untuk membuat halaman login terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena akan menjelaskannya secara singkat saja karena terbatasnya waktu. Yang pertama, saya setup menggunakan third party dari library JavaScript, yaitu SweetAlert, untuk menampilkan model. Nah, kemudian untuk stylingnya saya menggunakan font Roboto import dari Google Font. Margin paddingnya 0, box sizingnya border box. Ini untuk reset styling di CSS. Nah, kemudian yang pertama adalah menggunakan menggunakan elemen div yang menggunakan kelas login container ini untuk membungkus elemen login yang kotak ini. Nah, kemudian stylingnya saya menggunakan external CSS di style.css. Untuk logiknya, dia akan mencari inputan datanya apakah sesuai dengan data pengguna di sini atau enggak. Nah, kalau misalnya sesuai, dia akan berhasil masuk dan menampilkan pop-up login berhasil. Kalau misalnya gagal, dia akan menampilkan pop-up error. Nah, langsung saja kita coba, misalnya hari ini password Rina 123 saya salahkan dulu, juga akan melakukan error. Nah, kemudian Rina 123. Nah, sebelumnya ini lupa password dan belum punya akun. Ini adalah elemen untuk menampilkan pop-up konfirmasi. Kemudian kalau kita masuk, coba hari ini. Nah, ada pop-up berhasil dan namanya akan muncul. Kita akan lanjut ke halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini ada navbar yang berisi tombol-tombol yang akan meredirect kita ke menu-menu tersebut. Kemudian drop down ini hanya statis, yang stylingnya itu ada di class menu, drop down hover ini dan seterusnya. Kemudian H1 yang ber-ID greeting ini saya kosongkan di awal karena ini akan dimanipulasi di JavaScript-nya. Nah, jadi di JavaScript-nya ini
kita akan mencari ID untuk dimanipulasi, yaitu ID greeting. Kemudian manipulasi data ini berupa pemanggilan nama dari email yang kita masukkan tadi. Karena kita masukkan emailnya Rina, maka nama dari Rina Wulandari ini akan muncul. Nama itu berasal dari data.js ini, Rina Wulandari. Nah, kemudian waktunya kita menggunakan fungsi date dan get hours ini untuk menampilkan selamat, apakah waktu ini tuh selamat siang, selamat pagi, dan seterusnya. Ini ada pengkondisiannya. Kalau kurang dari jam 11 selamat pagi, kurang dari jam 15 selamat siang, kurang dari jam 19 selamat sore, dan selebihnya selamat malam. Nah, kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu tracking pengiriman. Ini hanya menampilkan elemen card untuk menginputkan nomor DO. Nah, nomor DO ini inputannya hanya H1 input dan button yang masing-masing punya ID-nya untuk dimanipulasi di JavaScript-nya. Kemudian button submit tadi yang ini itu digunakan untuk validasi inputan yang akan kita masukkan, terus kita tampilkan di tracking result, di div yang ber-ID tracking result. Itu logiknya ada di sini. Nah, awalnya kita mencari ID find btn, yaitu dari button tadi, itu untuk dilakukan validasi. Kalau misalnya inputannya valid itu berarti sama dengan yang ini, fact data tracking. Nah, dari nomor DO ini. Nah, kalau misalnya valid, dia akan melanjutkan script untuk menampilkan data detailnya, detail tracking dan perjalanannya. Nah, kalau misalnya dia tidak valid atau kosong, dia akan menampilkan warning dan juga error. Sekarang kita coba untuk mengkosongkan, lalu kita cari. Dia akan menampilkan warning error, pop-up warning. Terus kita masukkan yang tidak valid, itu akan muncul pop-up error seperti ini. Nah, jika saya memasukkan yang valid, nah ini, nah maka akan muncul detail pengiriman yang ada di sini, yang ada di data.js. Nah, ada nama Agus Pranoto, Ekspedisi Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian riwayat perjalanan, ini saya manipulasi DOM untuk riwayat perjalanannya itu di bagian sini. Nah, perjalanan HTML ini akan melakukan perulangan dengan for each, lalu create elemen baru li dan div yang akan membuat bentuk seperti ini, bentuk titik dan garis ini yang sebelah kiri. Nah, kemudian untuk stylingnya menggunakan external CSS itu dari yang lain, yang ini, kelas timeline before, li, dan dot. Nah, ini karena kita masukkan ini kelas timeline dot, timeline info, timeline time, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang atas, detail pengirimannya ini itu dari manipulasi DOM bagian yang ini. Selanjutnya untuk informasi stok itu di halaman sini. Nah, ini akan langsung menampilkan data dari data.js ini yang ditampilkan dalam tabel. Nah, data-data kode lokasi, kode barang, dan lain sebagainya itu hasil dari manipulasi DOM yang saya buat di sini.
Nah, jadi ketika mencari tipe data bahan ajar yang sesuai, atau misalnya kita tuh data bahan ajarnya itu undefined, nah, dia tidak akan ambil di sini. Nah, karena pengkondisiannya adalah tidak sama dengan undefined, maka dia akan menjalankan rendering tabel seperti ini. Nah, ini data dari kode lokasi, dari data bahan ajar. Nah, kemudian selanjutnya ada form stock. Nah, sebelumnya di tabel tadi untuk struktur HTML-nya saya hanya membuat tabel header-nya aja, dan untuk tabel body-nya saya kosongkan karena dimanipulasi di create element ini, create element, tr, dan seterusnya sampai sini. Kemudian selanjutnya untuk form add stock, ini saya menggunakan form input seperti biasa, lalu ada logic untuk menambahkan data baru. Nah, jika data tersebut sukses di add, maka itu akan menampilkan pop-up berhasil dan juga menampilkan datanya di tabel sini. Misal kita coba tes terus nah akan muncul pop-up berhasil dan data yang kita input akan masuk di sini. Nah, kemudian yang terakhir itu logout. Logout itu ada di navbar yang ini. Untuk logout button ini saya hanya menggunakan scripting untuk menampilkan warning apakah Anda yakin untuk melakukan logout. Jika iya, maka akan nge-remove local storage yang disimpan yang berupa nama tadi. Misal saya mau logout, kalau batal dia akan tetap di halaman ini. Kalau berhasil, nah dia akan kembali ke halaman login sebagaimana log kode saya yang ini, line 9. Saya rasa untuk tugas satu pemrograman web cukup sampai sini. Untuk kodenya nanti akan saya push di GitHub. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.